Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali adik-adikku sekalian. Dan hari ini kakak akan membuat media pembelajaran mengenai tematik kelas 6, tema 4, globalisasi, dengan subtema 1, yaitu globalisasi di sekitarku, pembelajaran yang pertama. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai apa itu globalisasi dan berbagai macam permasalahannya, nah, kita sekarang berada di era globalisasi. Dapatkah adik-adik sekalian menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, untuk menjawab hal tersebut, ambil berbagai produk yang ada di sekitarmu. Produk tersebut bisa berupa pakaian, tas, dompet, sepatu yang dikenakan oleh kamu atau gurumu, dan bisa juga makanan atau minuman, atau bisa juga produk lain yang ada di sekitarmu atau yang kamu ketahui. Dari sekian produk yang kamu perhatikan, bisakah kamu menerka negara mana yang memproduksi produk-produk tersebut? Nah, di sini kakak akan memberikan tabel nama produk dan negara yang memproduksi produk-produk tersebut. Nah, yang pertama itu adalah baju batik. Baju batik tersebut diproduksi oleh negara Indonesia. Kemudian ada handphone dari negara Cina, tas dari negara Indonesia, laptop dari Cina, mobil dari Jepang, motor dari Jepang, sepatu dari Indonesia, karpet dari Turki, dan berupa makanan yaitu spaghetti dari Italia. Nah, globalisasi itu memungkinkan beragam produk dari negara lain dapat kita temui. Kita bisa menemukan berbagai macam jenis makanan dari negara lain seperti pizza, spaghetti, hotdog, sushi, ataupun berbagai barang dan produk seperti handphone, laptop, televisi, mobil, motor, dan sebagainya. Produk Indonesia juga bisa ditemui di luar negeri, misalkan batik, kemudian makanan siap saji seperti Indomie, dan obat-obatan herbal seperti tolak angin. Nah, perkembangan komunikasi dan transportasi yang menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara lain. Nah, di sini ada berbagai macam produk-produk dan negara asal yang memproduksi produk-produk tersebut. Yang pertama adalah susu. Susu itu diproduksi oleh negara Selandia Baru. Kemudian yang kedua yaitu dari negara Swiss, dia memproduksi jam tangan. Kemudian dari Indonesia diproduksi batik. Kemudian pizza yaitu negara Italia, karpet dari negara Turki, dan spaghetti dari negara Italia. Terus, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya dengan negara-negara ASEAN? Tentunya pembahasan negara-negara ASEAN sudah kemarin kita bahas mengenai negara-negara ASEAN itu, latar belakang dibentuknya negara-negara ASEAN, dan negara apa saja yang beranggota dalam lingkup ASEAN tersebut.
Kemudian ini sebuah artikel di mana Menteri Luar Negeri Hillary Clinton mempromosikan angklung ke dunia. Menjelang akhir pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN, tepatnya pada tanggal 22 Juli 2011 di Hotel Nusa Indah Bali, diselenggarakan acara makan malam. Acara tersebut dihadiri lebih dari 50 Menteri Luar Negeri. Tampak Menteri Luar Negeri Amerika Hillary Clinton dan Menteri Luar Negeri dari negara-negara ASEAN dan juga ada dari negara-negara lain seperti negara Cina, Rusia, Uni Eropa dan tamu dari negara lainnya. Nah, di situ masing-masing Menteri Luar Negeri memegang alat musik tradisional dari Indonesia yang bernama angklung. Nah, kemudian slide berikutnya, tentu saja berbagai makanan tradisional dihidangkan dan berbagai kesenian daerah ditampilkan, seperti tari-tarian tradisional dari Jakarta, Bali, dan Aceh. Dan sebagai acara puncak adalah penampilan angklung interaktif oleh Saung Mang Ujo. Semua hadirin dibagikan angklung dengan berbagai tangga nada, kemudian memainkannya bersama-sama dengan dipimpin oleh Daeng Ujo. Tampak semua undangan berbahagia. Mereka dihadiahi angklung yang baru saja mereka mainkan sebagai tanda mata dari Indonesia. "It's for you, a souvenir from Indonesia," kata Daeng Ujo sang komandan. Malam yang berkesan itu sangat membantu dalam menciptakan iklim yang kondusif. Malam tersebut membuat pertemuan para menteri luar negeri ASEAN dan berbagai pertemuan bilateral lainnya berlangsung sukses. Foto Ibu Hillary Clinton pun menghiasi berbagai surat kabar di dunia berkat angklung. Bu Hillary Clinton pun diangkat menjadi Duta Angklung Indonesia. Kemudian, bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Adapun bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini, organisasi ASEAN menjadi wadah kerjasama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Kemudian, bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama tersebut? Indonesia memiliki banyak peran. Apa saja peran Indonesia? Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggara pertemuan kerjasama. Kemudian menjadi salah satu pendiri ASEAN. Indonesia pernah memimpin ASEAN. Dan Indonesia ikut juga serta menciptakan perdamaian di Asia Tenggara. Lantas, bagaimana peran angklung dalam acara tersebut? Peran angklung dalam acara tersebut adalah mampu menghadirkan kebahagiaan bagi semua undangan. Di samping itu, bisa mengenalkan budaya Indonesia kepada negara lain. Budaya apa? Yaitu salah satunya adalah musik tradisional dari negara Indonesia, yaitu angklung yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Lebih tepatnya itu adalah Banten. Kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang sosial budaya di masa globalisasi dapat adik-adik lihat pada tabel di bawah ini, yaitu bentuk kerjasama di bidang sosial. Nah, apa saja bentuk kerjasama di bidang sosial? Yang pertama, kerjasama untuk kepentingan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga perdamaian antar negara anggota. Dan yang ketiga, mewujudkan Asia Tenggara yang bebas narkoba. Kemudian, dari bentuk kerjasama di bidang sosial tersebut, adapun peran Indonesia
dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara adalah mengirimkan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Kemudian ikut serta dalam kerjasama bilateral maupun multilateral. Selanjutnya, adapun kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang budaya, yaitu yang pertama, memperkenalkan negara-negara anggota melalui lembaga pendidikan sekolah. Kemudian menyelenggarakan festival pekan dan festival dan pekan film. Yang ketiga, mengadakan program pertukaran antara acara televisi dan radio. Dan yang keempat, mengadakan program pertukaran artis. Salah satunya mungkin seperti yang kita lihat kemarin di channel Indonesia tentang Dangdut Akademi Indonesia Asia. Kemudian apa peran Indonesia? Apa peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara di bidang budaya? Peran Indonesia memberi sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. Kemudian yang kedua, mengundang seniman dari negara tetangga untuk mengadakan pentas di Indonesia dan mendukung program pertukaran pelajar. Kemudian, tahukah kamu, listrik mempunyai peranan penting di era globalisasi. Lalu, bagaimana produksi listrik di era globalisasi ini? Mari kita diskusikan. Kita sering mendengar bahwa abad 20 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah, bahkan cepat dan tepat. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, di sini ada sebuah teks tentang pembangkit listrik tenaga air. Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Dengan ditemukannya televisi, komputer, dan handphone, arus informasi kemudian menyebar dengan begitu cepat ke berbagai negara di berbagai belahan dunia. Kebutuhan akan listrik kemudian menjadi satu hal yang harus dipenuhi bagi semua negara di era globalisasi saat ini. Listrik dihasilkan di pusat pembangkit menggunakan beragam sumber energi. Pada pembangkit listrik tenaga air dari waduk atau sungai masuk melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Air kemudian masuk ke tangki pengaman. Tekanan air di dalam pipa pesat mengalirkan dan mengarahkan air ke turbin melalui katup pengatur tekanan untuk mendapatkan tekanan energi yang besar. Nah, energi potensial air kemudian yang menggerakkan turbin tersebut. Nah, energi tersebut kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, energi listrik dari generator kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformer sehingga energi listrik kemudian dibagikan ke konsumen oleh saluran transmisi. Nah, kemudian komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Energi penggerak turbin selain dari aliran air juga bisa didapat dari angin, yaitu PLTA,
panas bumi PLTU, dan sumber energi lainnya. Adakah sumber energi di daerahmu yang bisa digunakan sebagai pembangkit energi listrik? Kemudian adik-adik bisa membaca kembali tersebut dengan teliti. Tuliskan informasi penting dalam setiap paragraf pada diagram berikut ini. Nah, pada paragraf pertama itu berisi topik masalah. Nah, topik masalah apa yang diberikan pada paragraf pertama teks eksplanasi itu adalah peran penting listrik di era globalisasi. Kemudian pada paragraf kedua adalah deret penjelasnya. Deret penjelasnya menjelaskan bagaimana alur terbentuknya energi dari air menjadi energi listrik. Nah, pada perusahaan listrik tenaga air dari waduk atau sungai masuk ke tangki pengaman tekanan melalui pintu yang diatur oleh katup pengaman. Kemudian air pada pesat mengalirkan air tersebut ke turbin melewati katup pengatur tekanan agar tekanan air lebih besar. Kemudian energi potensial dari air tersebut akan menggerakkan turbin sekaligus generator untuk menghasilkan listrik. Nah, listrik tersebut kemudian diatur kapasitas tegangannya dan dialirkan oleh transformator menuju ke saluran transmisi untuk disalurkan ke konsumen. Nah, konsumennya dalam hal ini adalah perumahan yang ada di sekitar PLTA tersebut. Kemudian paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Nah, adapun pesan ataupun kesimpulan yang disampaikan dalam paragraf ketiga adalah turbin dan generator menjadi komponen utama pada pembangkit listrik karena generator dapat menghasilkan listrik jika turbin bergerak yang akibatnya mendapat tekanan entah itu dari air, angin, panas bumi atau yang lainnya. Kemudian, adapun komponen utama pada semua pembangkit energi listrik adalah turbin dan generator atau dinamo. Turbin tersebut harus bergerak untuk menghasilkan energi gerak yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator atau dinamo. Nah, pada slide berikutnya ini ada gambar sebuah pembangkit listrik sederhana. Pada pusat pembangkit dari waduk-waduk besar, energi listrik yang dihasilkan juga sangat besar dan mampu memenuhi kebutuhan listrik warga di banyak wilayah. Nah, di daerah pedesaan yang belum terjangkau aliran listrik dari pemerintah, warga terkadang membuat pembangkit listrik secara mandiri. Pembangkit listrik secara mandiri yang dibuat oleh warga itu dengan memanfaatkan aliran air dari sungai atau air terjun yang ada di daerahnya atau yang ada di sekitar desa tersebut. Nah, pembangkit tersebut tentunya menghasilkan energi listrik yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik warga sekitar saja. Nah, pembangkit tersebut dinamakan pembangkit listrik mikrohidro yang memanfaatkan sumber energi alternatif dari aliran air yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk lebih jelasnya adik-adik bisa lihat pada gambar di atas itu di mana sebenarnya air yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air ini adalah air yang arusnya yang deras ya, yang bukan air yang dalam keadaan diam. Kenapa begitu? Karena air yang deras itu apabila dipasangkan seperti pada pembangkit listrik sederhana di atas itu, nah itu yang di tengah seperti tabung itu namanya turbin. Nah, turbin itu akan bergerak apabila mendapat tekanan dari kuatnya arus air yang mengalir tersebut. Nah, akibat pergerakan turbin itu
membuat dinamo atau generator tersebut mengubah energi potensial atau energi gerak yang berasal dari turbin tersebut ke energi listrik. Nah, energi listrik itu oleh generator, energi gerak dari turbin tersebut oleh generator diubah ke energi listrik dan dialirkan ke perumahan yang ada di sekitar pusat pembangkit tersebut. Nah, mungkin sampai di sini adik-adik bisa memahami video pembelajaran ini. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Selamat belajar. Jangan lupa selamat belajar yang rajin dan perbanyak membaca agar kita lebih mengetahui wawasan yang luas. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Kurang dan lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot.